warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti dengan NIM terakhir 30113. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan, organ respirasi, organ reproduksi, serta organ ekskresi pada ternak unggas. Dan pencernaan pada unggas. Yang pertama yaitu ada mulut atau paruh. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelanan makanan ke sistem pencernaan selanjutnya, yaitu kerongkongan. Ini adalah kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik sehingga makanan dapat terdorong menuju krop atau tembolok. Krop atau tembolok ini tempat penyimpanan makanan sementara. Di dalam krop terdapat cairan yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Lalu makanan lanjut ke proventriculus yang ini merupakan lambung sejati pada ayam. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis melibatkan HCl, pepsin, dan getah pankreas untuk mencerna protein. Selanjutnya makanan dibawa ke ventriculus atau gizzard. Di dalam sini terdapat batuan atau grit yang berfungsi membuat makanan menjadi lebih halus. Lalu dilanjutkan menuju ke usus halus yang sepanjang ini. Di sini terjadi banyak proses penyerapan sari-sari makanan. Lalu ada usus buntu, ada dua, namanya cecum. Di sini terjadi pencernaan secara mikrobiologi dengan bantuan mikroorganisme dan juga absorpsi air. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Selain itu juga agar tinja yang keluar tidak terlalu encer. Lalu ini ada usus besar atau kolon. Lalu selanjutnya disalurkan menuju kloaka, yaitu tempat pembuangan feses. Selanjutnya akan dijelaskan organ respirasi pada unggas. Yang pertama yaitu ada nares atau lubang hidung, berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh ayam. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus untuk menyaring udara yang masuk. Selanjutnya ada laring. Laring terdapat katup yang dapat membuka dan menutup sebagai pintu masuk keluarnya udara pernapasan.
Selanjutnya, udara dialirkan menuju trakea, merupakan tabung udara berbentuk pipa panjang dari cincin tulang rawan. Di trakea ini merupakan tempat filtrasi atau penyaringan udara terakhir agar udara yang masuk paru-paru sudah bersih. Selanjutnya ada percabangan, ada bronkus dan bronkeolus. Lalu ada yang terakhir di paru-paru. Paru-paru kanan terdapat 3 gelambir dan paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Di sini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lebih tepatnya pada bagian alveolus. Selanjutnya akan dijelaskan organ reproduksi pada betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Yang kedua yaitu ada oviduk sepanjang ini, yaitu tempat menerima kuning telur yang telah masak, sekresi putih telur, dan pembentukan kerabang. Oviduk dibagi menjadi 3, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum yaitu berfungsi tempat menangkap ovum yang sudah masak. Magnum berfungsi tersusun dari glandula globular yang sangat fleksibel, tempat sintesis dan sekresi putih telur. Lalu isthmus, tempat untuk mensekresikan membran atau selaput putih telur. Selanjutnya, ini merupakan uterus karena masih kecil, jadi belum berkembang. Ini berfungsi untuk pembentukan kerabang telur, pendeposisian kulit, dan pigmen telur. Selanjutnya ada vagina, ini vagina, dan yang terakhir yaitu kloaka. Selanjutnya akan dijelaskan organ reproduksi jantan. Yang pertama ada testis. Ini testisnya masih kecil karena usia ayamnya juga masih muda. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma, tempat sekresi hormon steroid, androgen, dan testosteron. Selanjutnya ada epididymis di sebelah sini, berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Selanjutnya ada vas deferens. Ini vas deferens. Di dalam vas deferens, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Lalu yang terakhir, pangkalnya ada di kloaka. Pangkal dari vas deferens bermuara ke proctodeum. Karena ayam tidak memiliki penis, maka kloaka inilah yang berfungsi sebagai organ kopulasi. Selanjutnya akan dijelaskan organ ekresi pada ayam. Ini terdapat 2 ginjal, sepasang ginjal yang berfungsi sebagai sistem pembuangan air dan menjaga keseimbangan osmosis bagi cairan tubuh dan tempat pembentukan urin. Proses pembentukan urin ada 3 cara, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Selanjutnya saluran panjang, yaitu ureter, mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Yang terakhir, karena pada unggas tidak memiliki urinary bladder atau kantung kemih, maka urin langsung dialirkan menuju kloaka bagian uredeum. Oke, selanjutnya akan dijelaskan macam-macam penyakit yang sering menyerang pada unggas. Ada 4 jenis penyakit yang sering menyerang pada unggas. Yang pertama ada penyakit viral, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua ada penyakit bakteri, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada penyakit mikal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir ada penyakit parasit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang pertama yang sering menyerang pada unggas yaitu penyakit ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus. Penyakit ini biasanya menyerang organ pencernaan, pernapasan, serta syaraf. Penyakit ini dapat meningkatkan angka mortalitas pada suatu peternakan. Gejalanya yaitu pembengkakan pada kelopak mata, lalu ada pendarahan pada seka, dan juga terdapat bintik-bintik merah pada. Penyakit yang kedua yaitu IBD atau lebih dikenal dengan gumboro. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Lalu gejala yang timbul dari penyakit gumboro adalah ayam lemas, sayap menggantung, serta terjadi diare. Untuk pengobatannya sendiri yaitu dengan pemberian vitamin, multivitamin, dan
antibiotik, serta vaksin. Yang ketiga yaitu ada AI atau avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Penyakit ini mempunyai gejala yaitu pial dan jengger berwarna ungu, serta untuk pengobatannya yaitu dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Penyakit yang keempat atau yang terakhir adalah CRD atau ngorok. CRD merupakan singkatan dari Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri menyerang organ pernapasan karena kadar amonianya yang tinggi. Lalu gejala yang timbul yaitu infeksi pada kelopak mata, infeksi pada trakea, dan keluar lendir dari hidung dan mata. Lalu untuk pencegahan dan pengobatan sendiri yaitu dengan manajemen liter yang baik serta sirkulasi udara yang baik. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.